Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya nggak melihat pointer, jadi nanti mungkin minta tolong dari multimedia untuk bantu ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas tentang apa itu doktrin adopsi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang baru, apa itu ya doktrin adopsi. Nanti kita akan sama-sama membahasnya dan kita akan sama-sama belajar apa itu. Walaupun kalau kita tarik tuh kata adopsinya pasti Bapak Ibu sudah tahu artinya apa itu adopsi sendiri ya. Dan saat ini kita akan memulai pembahasan kita ya. List pembahasannya agak banyak ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti saya akan singkat-singkat saja. Seperti itu supaya jelas gitu. Supaya dengan waktu yang ada kita boleh sama-sama belajar apa itu doktrin adopsi. Bisa next slide. Ya. Nah, pertama-tama kita harus memahami dan perlu memahami apa itu definisi doktrin adopsi, Bapak Ibu. Next slide. Ya, definisi doktrin adopsi. Next. Dalam katekismus Westminster, ya, kata adopsi memang dalam pengakuan Westminster ya Bapak Ibu, Westminster ya, itu ada kata seperti ini. Bagi semua orang yang dibenarkan, Allah bersedia untuk menjadikan mereka sebagai pengambil bagian dalam anugerah adopsi di dalam dan untuk anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan dengan anugerah adopsi ini mereka terhitung sebagai anak-anak Allah dan menikmati kemerdekaan hak-hak khusus sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam pengakuan ini menyatakan tentang adopsi, menjelaskan tentang adopsi, menggambarkan tentang adopsi itu. Nah, apa itu doktrin adopsi? Nah, menurut Westminster, kata atau pengertian doktrin adopsi adalah tindakan anugerah Allah yang secara cuma-cuma yang melaluinya kita diterima menjadi anak-anaknya dan memiliki segala hak atau privilege sebagai anak-anak Allah. Itu adalah arti gitu ya, definisi dari adopsi itu. Nah, doktrin adopsi ini adalah doktrin yang menurut saya berharga. Karena kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, ada buku yang mengatakan dengan sangat sederhana dan sangat baik sekali gitu mendefinisikan adopsi itu seperti apa. Dia mengatakan seperti ini. Adopsi itu membantu kita menjelaskan kepada kita kasih Allah sebagai Bapa, kasih Allah yang tidak bersyarat oleh Bapa kita. Yang kedua, doktrin adopsi ini membantu kita bagaimana Allah dapat menjadikan kita yang pemberontak seharusnya menjadi anak di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, doktrin adopsi ini membuat kita memahami bagaimana orang-orang dari seluruh belahan dunia disatukan menjadi keluarga di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam pemahaman doktrin adopsi ya, beberapa artikel, beberapa buku saya membaca gitu ya. Seringkali kenapa ini mungkin nggak banyak kita diskusikan bersama gitu kan ya, nggak banyak dikhotbahkan mungkin gitu. Atau mungkin ada yang baru tahu
Karena salah satunya ada beberapa yang menganggapnya sebagai salah satu aspek dalam pembenaran, dalam justification, dan suatu cara untuk mengungkapkan hak istimewa dari kelahiran baru itu. Tentu ini pemahaman yang kurang tepat, Bapak Ibu. Karena adopsi itu memang berkaitan dengan pembenaran, justification, dan regeneration, kelahiran baru. Memang berkaitan mereka. Tetapi tidak bisa dimasukkan gitu. Harus nggak bisa dimasukkan di dalam pemahaman pembenaran dan regenerasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya dalam buku katekisasi gereja ya, mungkin ada yang sudah katekisasi, ada yang dulunya gitu kan ya. Mungkin Bapak Ibu boleh baca lagi mungkin atau mungkin pinjam nanti ya buku katekisasi itu. Di situ kita melihat bahwa adopsi itu bukan bagian dalam pembenaran dan regenerasi. Bisa next slide. Jadi dalam jaminan keselamatan, kalau Bapak Ibu lihat di buku katekisasi gereja kita, itu ada jaminan keselamatan, itu ada kayak, jaminan keselamatan itu ada regenerasi, justification, adoption, sama sanctification. Jadi mereka sama gitu, di regeneration, justification, adoption, dan sanctification. Jadi bukan dimasukkan di dalam regenerasi dan justification itu. Nah, tapi ini bukan berarti ya Bapak Ibu, bukan berarti bahwa ada step-stepnya tuh, enggak gitu. Ini bukan berarti itu adalah step-stepnya, tapi itu adalah saya comot dari buku katekisasi kita gitu. Bukan berurutan, bukan prosesnya berurutan. Regenerasi dulu, habis itu justification, habis itu adoption, habis itu sanctification, enggak seperti itu. Tapi adopsi terjadi bersamaan dengan lahir baru dan pembenaran ini. Adoption ini terjadi bersamaan dengan regenerasi atau kelahiran baru dan pembenaran. Tentunya dalam kesatuan dalam Kristus. Itulah terjadinya adopsi, bukan secara berurutan, tetapi bersamaan. Sama seperti pembenaran dan regenerasi, ya, adopsi juga merupakan kondisi di mana seorang percaya yang hidup untuk seterusnya. Maksudnya apa? Jadi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang untuk menghidupkan kembali, untuk melahirbarukan kerohaniannya yang mati itu karena dosa, dan inilah regenerasi. Inilah proses kelahiran baru itu, di mana seseorang dihidupkan kembali kerohaniannya yang dulunya mati oleh dosa. Maka orang tersebut juga mengalami pembenaran di dalam Kristus. Dan pada saat yang sama, dia bukan lagi seseorang yang dimurkai Allah. Bukan lagi seseorang yang hidupnya terpisah dengan Allah, tetapi diterima kembali sebagai anak Allah. Jadi seperti itu prosesnya. Dan jadi hanya orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dilahirbarukan saja yang merupakan orang-orang adopsi, anak-anak yang diadopsi oleh Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Dan maka adopsi manusia yang berdosa menjadi anak-anak Allah adalah suatu tindakan Allah. Suatu tindakan Allah yang diberikan kepada manusia. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Tapi itu pure Allah yang mengangkat kita sebagai anaknya. Dan adopsi ini adalah cara Allah dalam lingkup doktrin keselamatan ya, Bapak Ibu ya, cara Allah untuk membawa kita ke dalam keluarganya, yaitu Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anaknya. Dan dalam hal ini kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah dan
kita bukanlah maksudnya Allah dan kita bukan jauh gitu ya, tapi kita sudah didekatkan karena kita memanggil Dia dengan sebutan Allah Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah, ibu-ibu dari pemahaman ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dari secuplik pemahaman tadi, coba Ibu pikirkan dan renungkan gitu kayak, apakah Bapak Ibu benar-benar percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Apakah kita benar-benar percaya, bukan hanya knowledge saja, tetapi dengan pemahaman kita itu kita merenungkan, oh apakah aku benar-benar anak Allah? Anak-anak Allah. Bapak Ibu pasti kita sering lah ya, kita sering banget gitu ya, mendengar kata anak-anak Allah. Bahkan kita mengucapkan kata anak-anak Allah. Bahkan kita menganggap bahwa diri kita adalah anak-anak Allah. Namun seringkali tanpa sadar atau mungkin dengan kesadaran, kita seringkali menyalahartikan kata istilah anak-anak Allah ini. Kita menganggap remeh sebutan kita sebagai anak-anak Allah ini. Kita hanya tahu, oh saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Aku selamat, nanti kalau mati gak masuk neraka. Cuma itu aja. Bapak Ibu, J.I. Packer dalam bukunya Knowing God, boleh next slide, mengatakan seperti ini. Agak kecil ya. Jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, perhatikan apakah dia mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapaknya. Jika ini bukan pemikiran yang mendorong, mengontrol penyembahannya, ibadahnya, doanya, seluruh pandangannya tentang kehidupan ini, artinya orang itu tidak memahami esensi kekristenan dengan baik. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan tentang anak Allah ini dan melihat membaca apa yang dikatakan, yang dituliskan oleh J.I. Packer ini, justru saya tertegur, Bapak Ibu. Karena sekilas memang saya memahami doktrin ini, oh doktrin ini kayaknya sangat ngena banget ya untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki orang tua, atau mungkin hidup dalam keluarga yang broken home, seperti itu. Saya memikirkan bahwa oh ini kayaknya relate-nya sama orang-orang yang seperti itu saja. Gitu. Tapi memang benar seperti itu. Tapi apakah nggak relevan buat kita yang masih memiliki keluarga yang utuh? Tapi semakin saya mengerti, semakin saya terharu bahwa doktrin ini telah mengajarkan saya kekayaan dan keindahan anugerah keselamatan yang Allah nyatakan dalam kehidupan saya. Dan dalam hal ini membuat saya harus menghargai anugerah yang saya terima. Bagaimana saya menghargai? Ya dengan kehidupan saya, dengan cara pandang saya, seperti yang dikatakan J.I. Packer ini. Dengan dorongan kehidupan saya saat ini itu apa? Apakah saya mengontrol kehidupan saya dengan baik? Bagaimana penyembahan saya, ibadah saya, seluruh pandangan saya? Apakah pandangannya itu benar-benar pandangan Kristus, bukan pandangan dunia yang saya ikuti ini? Nah, Bapak Ibu segera info saja, doktrin adopsi itu nggak sama dengan adopsionisme, ya. Adopsionisme nggak sama. Kalau nanti mungkin Bapak Ibu searching, terus ketemu, oh adopsionisme ini sama kayaknya dengan doktrin adopsi, bukan. Itu salah ya. Karena doktrin adopsi ini berbicara tentang Allah yang mengadopsi, Allah yang mengangkat manusia berdosa menjadi anak-anaknya. Tetapi kalau adopsionisme itu berbicara tentang pemahaman yang nggak baik, nggak benar gitu ya, bidat gitu ya, yang menganggap bahwa Yesus itu manusia biasa yang diadopsi oleh Allah Bapa, dan pemahaman
dan pemahaman ini mengatakan bahwa Yesus nggak setara sama Allah Bapa. Dan ini salah, kita nggak percaya dengan pemahaman ini, ya. Dan kita nggak akan berbanyak-banyak untuk membahas adopsionisme, karena kita akan membahas tentang doktrin adopsi ini. Nah, yang selanjutnya, adopsi menurut Alkitab, Bapak Ibu. Next slide. Dalam Perjanjian Lama, penjelasan tentang adopsi ini sangat terkait dengan gambaran besar tentang keselamatan Allah yang dilakukan Allah, yaitu tindakan untuk memanggil Abraham, ya, mengangkat keturunannya sebagai anak yang terpisah dari berhala, yang menjadi satu-satunya bangsa yang diadopsi Allah, menjadikan mereka sebagai ahli waris bersama Israel. Dan dalam hal ini pengadopsian tidak lengkap atau kurang lengkap tanpa adanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan Allah dalam perjanjian baru adalah membawa bangsa-bangsa, bukan hanya orang-orang Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga masuk ke dalam keluarga Abraham dan menjadikan mereka sebagai ahli waris bersama Mesias. Nah, Bapak Ibu, dalam surat-suratnya Rasul Paulus membahas tentang adopsi. Banyak membahas tentang adopsi, dan unik sekali bahwa penggambaran tentang adopsi ini diadaptasi dari hukumnya Romawi. Di mana dalam hukum Romawi, adopsi itu adalah proses memindahkan, berpindah antara keluarga sendiri. Maksudnya di mana seorang anak yang diadopsi berpindah dari otoritas keluarganya menjadi otoritas ayah angkatnya. Jadi otoritas keluarganya sendiri itu udah nggak berlaku lagi. Otoritas yang tertinggi itu ya ayah angkatnya ini kalau ketika dia sudah diadopsi. Dan orang yang diadopsi kemudian menjadi anggota keluarga baru, bahkan bisa menjadi pewaris tunggal dalam keluarga itu, keluarga yang mengadopsi itu. Dan adopsi ini mengartikan bahwa dia yang diadopsi ini menjadi bagian dari umat Allah. Umat Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam Rasul Paulus, ya, apa yang dipahami oleh Rasul Paulus mengenai kata adopsi ini unik sekali, bahwa dia memunculkan istilah yang hanya dituliskan di surat-suratnya saja, tidak ada di kitab-kitab lain. Bahkan di LXX pun itu juga nggak ada kata itu. Nah, bisa next slide. Kata yang digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan adopsi ini adalah huiothesia. Huiothesia itu berasal dari kata huios yang berarti anak, dan tesis yang berarti mengangkat, menyatakan, menempatkan. Jadi kalau disambung gitu kan ya, jadi kata huiothesia itu berarti menyatakan sebagai anak atau mengangkat sebagai anak. Nah, kita akan sama-sama membuka ayat Alkitab, Bapak Ibu. Kita akan membaca di di surat Efesus. Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima. Efesus yang pertama ayat yang kelima, saya akan bacakannya bagi kita semua. Dan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan kita akan baca lagi dalam Roma 8. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Ayat 14 dan sampai 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Begini, demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena orang percaya kita adalah anak-anak Allah. Mereka tidak lagi menjadi budak, tetapi telah diberi roh Allah yang melaluinya kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan mereka ini sekarang menjadi bagian dari keluarga Abraham yang juga merupakan keluarga di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, ketika mereka sudah diadopsi menjadi keluarga Allah yang adalah juga keluarga Abraham, mereka adalah juga ahli waris bersama dengan Kristus. Mereka juga mengalami janji-janji Tuhan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, lalu Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu memahami hal ini dengan baik? Kenapa sih kita perlu membahas hal ini, begitu ya, doktrin ini dengan pada malam ini, ya? Dalam buku Adopt by God menjelaskan ada beberapa alasan kenapa kita perlu memahami hal ini dengan baik, dengan benar dalam kehidupan kita. Ini kaitannya dengan relevansi dalam kehidupan kita, doktrin adopsi ini. Selain menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita mengalami status baru di dalam Allah, dalam buku ini juga mengatakan bahwa mengaitkan tentang kebutuhan hati manusia. Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita ini seringkali kita mencampur adukan antara keinginan kita dengan kebutuhan yang seharusnya kita penuhi dalam kehidupan kita. Sebetulnya apa sih kebutuhan dalam hati kita? Nah, dalam buku ini berkata bahwa kebutuhan hati manusia itu apa? Penerimaan, pemenuhan rasa kesepian dan rasa aman. Di tengah konflik-konflik yang ada ya Bapak Ibu, ada kefanatikan-kefanatikan, perbedaan membuat kita terpecah belah. Kita membedakan satu dengan yang lain. Oh, kamu putih, kamu hitam. Kamu rambutnya keriting, kamu rambutnya lurus. Kamu kaya, kamu miskin. Tetapi dalam Kristus, dalam keluarga Kristus, tidak ada pembedaan. Bahkan Allah menerima kita secara cuma-cuma apa adanya kita. Dan melalui doktrin adopsi ini mengajar kita untuk kita seharusnya seperti itu. Kita tidak boleh membeda-bedakan dan kita perlu menerima, adanya penerimaan. Karena kita adalah satu di dalam Kristus. Yang kedua, tidak merasa kesepian. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita, dalam teknologi yang semakin maju ya Bapak Ibu, sering kita mengatakan yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gitu. Kita seharusnya ngobrol sama keluarga kita lebih mentingin untuk menonton TV, melihat gadget,
Seperti itu. Nah, eh, tidak merasa kesepian itu juga berkaitan tentang kehidupan dalam manusia yang sekarang sangat-sangat menglumrahkan adanya perceraian dalam kehidupan manusia. Padahal itu membuat luka batin, bukan hanya luka antara pasangan yang bercerai, tetapi bagaimana dengan keluarganya, anak-anaknya. Dan di sini doktrin adopsi ini mengajak kita untuk percaya bahwa ada Allah Bapa yang sejati yang dapat dipercaya, meskipun banyak manusia yang mengecewakan kita. Dan rasa aman ini berkaitan tentang kebenaran yang absolut dan standar yang absolut. Dalam dunia sekarang gak ada yang absolut. Semuanya ya kalau menurut saya benar, yang menurut kamu benar ya sudah. Gak usah komen gitu. Kalau saya bilang itu benar dan kamu benar, oh saya menghargai pendapat kamu, aku pun menghargai pendapatku sendiri. Gak ada yang absolut. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya membuat kita kebingungan, mana nih yang sebenarnya nih. Mungkin dalam satu sisi kita mengutamakan demokrasi, mengutamakan pendapat orang lain, tapi kalau kita tidak memiliki kebenaran yang absolut, sehingga membuat kita mencari-cari nih, mana yang benar, mana yang harus saya ikuti. Yang tak jarang membuat kita mengikuti hal yang salah, hal yang seharusnya tidak kita ikuti. Nah, Bapak Ibu, pentingnya adopsi ini di dunia yang rusak ini, yang menawarkan apa? Kefanatikan, menawarkan tentang perceraian, menawarkan ketidakrasa aman dalam kehidupan manusia. Doktrin adopsi ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita diterima oleh Kristus. Tanpa harus kita menyatakan, oh aku punya ini Tuhan, aku ada ini Tuhan. Enggak. Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Kita dikasihi dan kita merasakan yang namanya keamanan sejati di dalam Tuhan. Ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi ketika kita diadopsi? Yang terjadi ketika diadopsi tentunya kita adanya perubahan baik itu status dan kondisi kehidupan kita. Kita yang jadi tadinya sebagai anak-anak yang pemberontak, sebagai musuh, sebagai orang yang seharusnya bisa layak mati, tetapi tidak dihukum, tetapi diangkat menjadi anak-anaknya. Kita yang dahulu hubungan sama Tuhan jauh, telah rusak oleh dosa, dikembalikan lagi dan kita masuk dalam keluarga Allah. Kita tidak perlu lagi melihat Allah yang murka. Kita tidak perlu lagi melihat dan takut dengan hukuman, tetapi kita akan melihat Bapa yang mengasihi kita, yang menggandeng tangan kita. Ketika diadopsi, kita mendapatkan pengalaman yang tidak terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan ketika kita berbicara tentang apa yang terjadi ketika kita diadopsi, hal yang sangat umum dan yang sangat penting dan yang sangat istimewa yang akan kita dapatkan adalah kita dapat bicara dengan Allah, berhubungan dengan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih secara langsung. Bahkan kita mengatakan bahwa Allah itu sejauh doa. Ini adalah hak istimewa ketika kita memahami doktrin adopsi ini. Kita memahami bahwa kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita merasakan pimpinan Roh Kudus, itu pun juga hak istimewa yang kita dapatkan
ketika kita memahami bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan dampaknya, singkat saja Bapak Ibu, dampaknya yang pertama, kita akan diampuni dan didamaikan oleh Allah. Yang kedua, kita akan menerima kebebasan. Yang kebebasan di sini bukan suka-suka gue, bukan. Tetapi merupakan suatu kebebasan untuk taat kepada Allah. Kita tidak kebebasan dalam hal ini, kita tidak lagi menuruti perintah Allah dengan rasa bahwa takut dihukum, takut di ini, tetapi suatu tindakan bahwa aku mau menjalin relasi dengan Tuhanku. Aku mau menjalin relasi dengan Bapakku yang kekal ini. Jadi seperti itu kebebasannya, bukan semau-mau apa yang kita mau ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan hak untuk menerima kasih dari Bapa itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi ahli waris Bapa di surga. Dan yang paling terakhir ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke dalam Q&A, apa artinya menjadi anak-anak Allah? Nah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi, kita sebagai anak-anak Allah diangkat menjadi anak-anak Allah, secara otomatis kita adalah ahli waris dalam kerajaan Allah. Kita mewarisi hak sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Abraham yang sudah kita bahas tadi. Namun kita harus melihat ya, boleh next slide, kita harus melihat bahwa tidak hanya hak saja yang kita warisi sebagai anak-anaknya. Allah juga mewarisi kita akan tanggung jawab. Jadi bukan hanya hak sebagai anak-anaknya, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi ini merupakan tanggung jawab, bukan suatu kewajiban, ya Bapak Ibu ya. Apa artinya ini? Nah, kewajiban itu berarti suatu yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak. Bukan. Kalau kita nggak melakukannya, satu kali nggak melakukannya, bukan berarti kita sudah nggak ada hak lagi. Bukan seperti itu. Tapi kita melakukannya sebagai tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab adalah dampak dari status yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya. Nah, apa tanggung jawab yang Allah berikan kepada anak-anaknya? Dengan status sebagai anak-anaknya, kita mewarisi misi Allah di dunia ini. Missio Dei, untuk membawa damai dan tunduk pada kuasa Kristus. Kita membawa damai dan tunduk kepada kuasa Kristus. Dan melalui firman Tuhan ini mengenai adopsi ini Bapak Ibu, marilah kita tidak hanya berbangga diri, oh aku memiliki privilege nih, jadi anak-anak Allah, anak-anak Bapakku yang sejati, Bapakku yang setia, aku diterima apa adanya, aku bangga banget. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi juga bersama-sama kita perlu merenungkan, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Tanggung jawab untuk bekerja bersama-sama di dalam anugerahnya, itu untuk memberitakan perdamaian kepada dunia ini dan tunduk akan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam